Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nazira Rabbani dengan NIM 220500220 yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di jurusan Manajemen. Pada hari ini saya akan menginterview salah satu leader yang berasal dari perusahaan Telkomsel. Baik, selamat sore Pak Hendrino. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk di sesi interview pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nazwa Nazir Rabbani, biasa saya dipanggil Nazwa. Nah, adanya interview pada hari ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester budaya perusahaan yang dibimbing oleh Ibu Yasmin Khairunisa. Nah, interview pada hari ini itu bertujuan untuk mengetahui seputaran pengalaman leadership atau kepemimpinan yang telah Bapak alami. Oke, mungkin untuk perkenalan dulu, boleh Bapak boleh memperkenalkan diri atau jabatannya terlebih dahulu. Halo Najwa, selamat sore. Nama saya Hendrino, tapi Najwa boleh panggil saya Rino. Saya saat ini bekerja di Telkomsel sebagai seorang manajer di role yang berhubungan dengan customer experience. Oke, baik. Berarti Bapak sebagai manajer di Telkomsel di customer experience. Oke, Iya. baik. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu boleh diceritain gimana nih, ceritain secara singkat aja, gimana awal Bapak mulai perjalanan Bapak sebagai seorang pemimpin gitu. Oke, Najwa, perjalanan saya dimulai pada tahun 2005 ketika saya bergabung dengan Telkomsel di posisi entry level ya di bidang sales dan marketing. Di awal karir saya sangat fokus untuk belajar nih sebanyak mungkin tentang industri ini. Saya berinteraksi langsung dengan pelanggan, kemudian memahami kebutuhan pelanggan, dan kemudian juga mencari untuk memberikan solusi terbaik buat pelanggan. Dari pengalaman ini sebenarnya saya banyak belajar. Jadi listening is one of the most important leadership skill lah ya, boleh dibilang seperti itu. Kemudian setelah beberapa tahun, saya mendapatkan kesempatan untuk berperan lebih besar di advertising partnership. Disinilah saya menyadari pentingnya kolaborasi dan bagaimana kemitraan yang kuat bisa membawa perubahan yang lebih besar dalam menghadapi berbagai tantangan. Saya selalu juga berusaha untuk terus belajar baik melalui pengalaman langsung maupun dari mentor yang saya temui. Kemudian saat saya masuk ke fokus kepada consumer journey belakangan ini, saya lebih mendalami bagaimana teknologi dan big data juga bisa meningkatkan pengalamannya pelanggan. Saya memimpin berbagai inisiatif yang memastikan setiap interaksi pelanggan memberikan kesan yang baik ya dan bernilai. Bagi saya kepemimpinan bukan hanya soal memberi arahan, tetapi juga tentang driving innovation lah ya, boleh dibilang seperti itu, dan membantu tim kita berkembang. Ini sebagai manajer di Telkomsel, saya terus belajar dan beradaptasi juga. Saya percaya bahwa seorang pemimpin harus selalu siap menghadapi perubahan. Uh, ya mungkin itu sih kurang lebihnya, Najwa. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin kita bisa jump to the next question aja. Kira-kira apa yang menjadi motivasi utama Bapak nih untuk mengambil peran sebagai seorang manajer atau leader di situ? Oke. Motivasi utama saya untuk mengambil peran sebagai leader adalah keinginan untuk membuat dampak positif ya, baik bagi tim saya maupun bagi perusahaan. Saya percaya bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya untuk mengarahkan tim menuju hasil yang diharapkan, tetapi juga memberdayakan setiap anggota tim agar mereka bisa berkembang dan kemudian mencapai potensi terbaiknya. Nah, kemudian yang paling penting bagi saya adalah bagaimana melihat tim saya itu yang saya pimpin itu bisa bekerja bersama secara harmonis. Kemudian saya selalu merasa puas ketika melihat anggota tim saya berkembang. Kurang lebih seperti itu, Najwa. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang ketiga itu,
semua orang punya gaya kepemimpinan masing-masing yang berbeda nih. Jadi untuk Bapak sendiri, gimana cara Bapak mendeskripsikan gaya kepemimpinan Bapak yang sudah Bapak lakukan? Oke, kalau saya harus mendeskripsikan gaya kepemimpinan saya akan bilang saya lebih condong ke transformasional. Tapi tentu dengan sedikit fleksibilitas ya. Saya percaya bahwa seorang pemimpin itu harus bisa apa namanya harus bisa menginspirasi tim untuk terus berkembang, bukan hanya sekedar fokus pada target jangka pendek, tapi juga saya suka mendorong tim saya untuk berpikir kreatif, kemudian menemukan cara-cara baru dan kemudian cara-cara untuk inovasi. Bagi saya, leadership is about creating an environment where people feel empowered to bring their best ideas forward. Mungkin seperti itu, Najwa. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ini untuk pertanyaan yang terakhir itu eh untuk sebagai seorang pemimpin nih, gimana Bapak menjaga motivasi tim dan memastikan visi organisasi itu tetap on track gitu atau tetap di jalannya gitu? Mungkin sebagai pemimpin, saya percaya bahwa menjaga motivasi tim adalah tentang komunikasi yang terbuka dan apa namanya memberikan rasa tujuan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Saya selalu berusaha untuk memastikan bahwa tim saya tahu mengapa mereka melakukan sesuatu, bukan hanya apa yang harus dilakukan. Ketika mereka memahami visi besar perusahaan dan bagaimana kontribusi mereka berperan penting, motivasi mereka secara alami akan meningkat tentunya. Selain itu, saya juga fokus pada pemberdayaan tim, kemudian juga untuk menjaga agar visi organisasi tetap di jalur. Saya rutin tuh menyelaraskan tujuan tim dengan visi besar perusahaan setiap kali ada inisiatif baru atau proyek yang sedang berjalan. Misalnya, saya pastikan bahwa semuanya tetap berkontribusi ke arah visi yang sudah ditetapkan. Saya juga melakukan cek rutin dengan tim untuk mengevaluasi progres yang mereka lakukan. Seperti itu kurang lebih Najwa. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Jadi untuk interview hari ini itu segitu aja dulu. Terima kasih banyak atas waktu dan pengetahuannya. Terima kasih Pak. Ya, makasih banyak Najwa. Sukses selalu.